Great. Good morning everyone. Ya, shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada satu ironi besar dalam kehidupan orang Kristen hari-hari ini. Ya, karena Alkitab berkata apa? We are more than conquerors. Kita lebih dari pemenang. Tapi banyak orang percaya, faktanya hidup seperti orang kalah. Firman Tuhan berkata, Kristus sudah menang, tapi hidup orang percaya masih dikuasai oleh takut. Takut masa depan, takut penyakit, takut kutuk, takut iblis. Padahal Roma 8 ayat 37 berkata, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Alright, good morning everyone. Hari ini temanya adalah why are Christians still afraid? Ya, kenapa orang Kristen itu kok masih takut? Ya, padahal bukankah kita ini lebih dari pemenang? Ya enggak? Nah, di sini menariknya ya. Banyak orang percaya yang hidup seperti orang kalah, ya, seperti orang kalah. Padahal Roma 8 ayat 37 berkata, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, perhatikan, bukan calon pemenang, tapi lebih dari pemenang. Daud dan Goliat, ya, ingat cerita Daud dan Goliat, semua orang tahu ya. Saat Goliat muncul, apa yang terjadi? Seluruh tentara Israel gemetar. Ya enggak? Mereka umat pilihan Tuhan. Ya enggak? Tapi mentalnya korban. Lalu datang seorang anak muda yang bernama Daud. Goliat itu lebih besar. Daud itu tidak lebih besar dari orang-orang biasa tentara Israel. Enggak. Ya, tidak lebih kuat juga, tidak punya baju perang. But David knew one thing. Tapi Daud tahu satu hal. Siapa Allahnya? Yang dilihat tentara Israel adalah raksasa. Yang dilihat Daud adalah musuh yang sudah kalah. The problem is not Goliath size. Masalahnya bukan ukuran dari Goliat, tapi cara pandang dia, ya. Cara pandang hatinya si Daud tadi. Hari ini banyak orang Kristen seperti tentara Israel. Tahu Tuhan besar, tapi tetap hidup dalam ketakutan. Ya. Saudara-saudara yang sekalian, iblis tidak menjadi lebih kuat. Yang melemah adalah kesadaran, identitas orang percaya. Karena Kolose 2 ayat 15 berkata begini, Kristus telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa. Jadi it means the devil has been defeated. Artinya iblis sudah dikalahkan. Yang tersisa hanyalah tipu muslihatnya. Ya, itulah sebabnya Efesus 6 ayat 11 berkata, berdirilah melawan tipu muslihat iblis. Bukan melawan kekuatannya. Karena kekuatannya sudah dihancurkan di atas kayu salib. Jadi teman-teman, bangsa Israel waktu di padang gurun, mereka melihat dengan mujizat-mujizat banyak yang terjadi kan. Di antaranya laut terbelah, roti mana turun dari langit, tiang api, tiang awan selalu memimpin setiap hari ya. But they still grumble. Why? Tapi mereka tetap bersungut-sungut. Kenapa? Karena mental mereka masih budak. Meskipun status mereka sudah merdeka. Teman-teman, banyak orang Kristen sudah diselamatkan. Tapi pola pikirnya belum diperbarui. Sudah keluar dari Mesir. Tapi Mesir belum keluar dari hatinya. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15 berkata, Yesus membebaskan manusia dari
perhambaan karena takut akan maut. Artinya apa? Ketakutan bukan lagi identitas kita, tapi banyak orang yang tetap hidup diperbudak oleh rasa takut. Teman-teman sudah tahu kan cerita mengenai Petrus yang berjalan di atas air? Pernah dengar? Peter did the impossible. Petrus melakukan sesuatu yang mustahil. Dia berjalan di atas air loh. Kenapa? Karena mata Petrus tertuju kepada Yesus. Tapi saat Petrus itu melihat angin, dia merasakan angin yang mulai berhembus kencang ya. Dia mulai tenggelam. Yesus tidak berubah. Apakah kuasa Tuhan berkurang? Sama sekali tidak berkurang. The only thing that changed was Peter's focus. Yang berubah hanya fokusnya Petrus. Begitu juga dengan kita ya. Saat fokus pada Kristus, kita berjalan dalam kemenangan. Saat fokus pada masalah, kita tenggelam dalam ketakutan. Teman-teman yang terkasih, iblis tidak perlu menghancurkan hidup Anda. Cukup membuat Anda lupa siapa diri Anda di dalam Kristus. Teman-teman tahu cerita Gideon ya? Gideon pernah berkata, I'm the smallest. Aku ini yang paling kecil. Tapi Tuhan berkata, hei pahlawan yang gagah perkasa. Perhatikan ini ya. Tuhan memanggil Gideon bukan berdasarkan kondisi sekarang, tapi berdasarkan identitas yang Tuhan berikan. Masalah Gideon bukan musuh Midian. Masalahnya adalah cara ia melihat dirinya. Dan itu juga masalah banyak orang percaya hari ini. Yesus berkata dalam Lukas 10 ayat 19, Aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Bukan nanti, tapi sudah diberikan. But many believers actually live as if they have no authority. Tapi banyak orang percaya justru hidup seolah-olah tidak punya otoritas. Padahal Yakobus itu berkata, lawanlah iblis, maka ia akan lari darimu. Bukan kita yang lari, iblis yang lari. Ini bagian pedasnya ya. Banyak orang Kristen rajin ibadah, tapi lebih percaya pada rasa takut daripada firman Tuhan. Lebih percaya ramalan daripada janji Tuhan. Lebih percaya perasaan daripada kebenaran. Teman-teman yang terkasih, faith is not about feeling safe. Iman bukan soal perasaan aman. Iman adalah hidup berdasarkan kebenaran Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Artinya kita tidak dipanggil untuk hidup bertahan, tapi hidup dalam kemenangan. We are more than winners. Kita ini lebih dari pemenang. Ada satu paradoks besar dalam kehidupan orang Kristen hari ini. Ya. Alkitab berkata kita lebih dari pemenang. Tapi banyak orang percaya hidup seperti korban. Alkitab berkata Kristus sudah menang. Tapi banyak orang Kristen masih hidup dalam ketakutan. Alkitab berkata iblis sudah dikalahkan. Tapi orang percaya masih gemetar. Seolah-olah iblis yang berkuasa. Ada sesuatu yang salah di sini. Ya enggak? Dan masalahnya bukan pada firman Tuhan. Tapi pada cara kita memahami identitas kita. Roma 8 ayat 37 berkata. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan ini. Perhatikan saya ke depan ya. Halo. Bukan akan menang. Bukan. Bukan sedang mencoba menang. Bukan. Tapi lebih dari pemenang. It means that victory has been given. Artinya kemenangan itu sudah
diberikan. Ini bagian pedasnya ya. Banyak orang Kristen berdoa setiap hari, Tuhan beri saya kemenangan. Padahal kan Tuhan sudah berkata, aku sudah memberikannya. Masalahnya bukan kurang doa. Masalahnya tidak percaya identitasnya sendiri. Yesus berkata dalam Matius 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa loh. Bukan sebagian. Dan setelah berkata itu Yesus berkata, karena itu pergilah. This means that we are not sent by our own strength. Ya, this means that we are not sent by our own strength. Ya, artinya kita diutus bukan dengan kekuatannya sendiri. Kita berjalan membawa otoritas Kristus. Tapi yang terjadi hari ini, banyak orang percaya lebih takut mimpi buruk daripada firman Tuhan. Lebih percaya kutuk daripada salib Kristus. Lebih takut setan daripada percaya Roh Kudus di dalam dirinya. Padahal Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Teman-teman, iblis tidak punya otoritas lagi. Kolose 2 ayat 15 berkata, Kristus telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa. It means the devil has lost. Artinya iblis sudah kalah. Yang tersisa hanyalah tipu muslihat. Itulah sebabnya Efesus 6 ayat 11 mencatat, berdirilah melawan tipu muslihat iblis. Bukan melawan kekuatan iblis, tapi tipuannya. Iblis hari ini bekerja bukan dengan kuasa, tapi dengan kebohongan-kebohongan. Dia membisikkan, kamu lemah, kamu gagal, kamu tidak layak, hidupmu tidak akan berubah. Dan tragisnya lagi, banyak orang Kristen percaya. Banyak orang Kristen mempercayainya. Bayangkan seorang pangeran yang lupa bahwa ia anak raja. Ia hidup seperti pengemis. Bukan karena ia miskin, tapi karena ia tidak tahu siapa dirinya. Banyak orang Kristen hidup seperti itu. Statusnya anak Allah. Tapi mentalitasnya budak ketakutan. Ibrani 2 ayat 14-15 berkata, Yesus memusnahkan iblis dan membebaskan manusia dari perhambaan ketakutan akan maut. This means that fear is no longer our identity. Artinya ketakutan bukan lagi identitas kita. Tapi banyak orang yang masih hidup diperbudak oleh rasa takut. Takut masa depan, takut pada penyakit, takut kegagalan, takut roh jahat. Teman-teman, orang yang tahu identitasnya tidak hidup dalam ketakutan. Yesus berkata dalam Lukas 10, aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini bukan simbol hewan. Ini berbicara tentang kuasa atas pekerjaan iblis. Ya, masalahnya banyak orang percaya malah bernegosiasi dengan ketakutan. Padahal firman berkata, lawanlah iblis, maka ia akan lari darimu. Bukan kita yang lari, iblis yang lari. Ini yang jarang diberitakan. Iblis tidak takut pada orang Kristen yang hanya tahu ayat. Iblis takut pada orang percaya yang hidup sesuai identitasnya. Yesus bahkan berkata dalam Yohanes 14, kamu akan melakukan perkara yang atau pekerjaan yang lebih besar. Bayangkan, Yesus does not call us to be fearful followers, but the witness is an authority. Ya, Yesus tidak memanggil kita menjadi pengikut yang takut, tapi saksi yang berotoritas. Jadi pertanyaannya hari ini bukan apakah Tuhan sudah menang. Jawabannya sudah. Pertanyaannya adalah apakah kita hidup seperti orang yang menang? 2 Korintus 13 ayat 5 berkata,
Ujilah dirimu apakah Kristus ada di dalam kamu. Kalau Kristus ada di dalam kita, mengapa kita masih hidup seperti sendirian? Kalau Kristus ada di dalam diri kita sendiri, ya, mengapa kita merasa kesepian? Ya, kalau Kristus di dalam kita, mengapa kita masih dikendalikan oleh ketakutan? Teman-teman, pertempuran terbesar bukan melawan iblis di luar, tapi melawan kebohongan-kebohongan di dalam pikiran kita. Saat kita tunduk kepada Allah, identitas kita dipulihkan. Dan ketika identitas kita dipahami, otoritas mulai bekerja. Hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita, berhenti hidup sebagai korban, mulailah hidup sebagai pemenang. Bukan karena kita hebat, but because Christ lives in us. Tapi karena Kristus hidup di dalam kita. Jadi pesan moralnya, kekalahan terbesar orang percaya bukan karena iblis kuat, tapi karena lupa identitasnya di dalam Kristus. Ya, kita sering lupa identitas kita, ya. Jadi closing statementnya, Anda bukan korban keadaan. Anda bukan budak ketakutan. Kristus hidup di dalam Anda. Dan jika Kristus ada di dalam Anda, maka kemenangan bukan kemungkinan. That's your identity. We are more than conquerors. Ya, itu identitas Anda. Kita ini lebih dari pemenang. Salib bukan hanya mengampuni dosa kita. Salib memulihkan identitas kita. Anda bukan budak ketakutan. Anda bukan korban keadaan. Anda adalah milik Kristus. Dan di dalam Dia kita lebih dari pemenang. Jadi pertanyaannya tolong dijawab dengan jujur dan renungkan. 1. Apakah Anda hidup berdasarkan janji Tuhan atau berdasarkan rasa takut? Apakah Anda hidup sebagai pemenang atau masih sebagai korban keadaan? Jadi area mana dalam hidup Anda yang masih Anda jalani sebagai korban, bukan sebagai pemenang? Terakhir, kebohongan apa yang selama ini Anda percayai lebih daripada firman Tuhan? Tolong dijawab dengan jujur dan renungkan jawaban Anda, ya. Your identity determines your victory. Identitas Anda menentukan kemenangan Anda. Fear fits when faith knows who God is. Ketakutan lenyap ketika iman mengenal siapa Allah. Victory is not achieved, it is received in Christ. Kemenangan bukan diraih, tetapi diterima di dalam Kristus. Knows your identity, defeat your fear. Kenali identitas Anda, kalahkan ketakutan Anda. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan cara kami melihat diri kami sesuai firman-Mu. Ajari kami hidup dalam identitas sebagai anak-anak Allah yang telah Engkau menangkan melalui salib Kristus. Biarlah kami berjalan dalam iman, keberanian, dan kemenangan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini, konten YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, komunitas yang lain, agar banyak orang yang bertobat, banyak orang yang diberkati dengan konten video ini. Tetap semangat, keep on fire. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.